semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang laporan wawancara dan presentasi hasil wawancara. Materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 3, subtema 3. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin kamu tanyakan. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Yang pertama, tahap pembuka, wawancara memperkenalkan diri. Yang kedua, tahap inti, wawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Untuk topik, budaya kerang mutiara. Narasumber, peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, hasil wawancara. Dan yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mengandung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Dan yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, yaitu tentang ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik, yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh,
Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Yang kedelapan, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Dan yang kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat!